Jiwa terpilih, perhatikanlah, karena apa yang akan diungkapkan sekarang dapat mengubah persepsi Anda tentang diri sendiri dan tentang energi yang berdiam di dalam diri Anda. Hanya sedikit yang benar-benar siap untuk mengungkap kebenaran ini, kebenaran yang akan bergema jauh di dalam jiwa Anda jika Anda memang jiwa terpilih. Rasakanlah. Pernahkah di tengah momen doa yang mendalam, selama meditasi yang tenang, atau saat Anda mendedikasikan diri sepenuhnya pada perjalanan spiritual Anda merasakan gelombang hasrat seksual yang muncul, luar biasa dan tak terduga. Api gairah yang membara yang tidak Anda undang, yang membuat Anda bingung dan bahkan mungkin malu. Jika jawabannya ya, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebetulan. Jauh dari itu. Ini adalah manifestasi strategi serangan spiritual yang cerdik dan terencana dengan baik, dengan cermat ditujukan pada jiwa-jiwa agung seperti Anda. Jiwa-jiwa yang sedang naik, mendekati kepenuhan kekuatan yang telah ditakdirkan oleh sumber ilahi untuk Anda. Hasrat ini, gangguan ini, tidak muncul dari dalam diri Anda secara organik, melainkan dari kekuatan eksternal yang ingin membuat Anda tersandung, menjatuhkan Anda tepat di ambang kenaikan Anda ke tingkat kesadaran dan kekuatan yang lebih tinggi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa energi ini, kekuatan vital yang kuat ini, muncul justru saat Anda paling bertekad untuk memurnikan diri? Ketika Anda memutuskan untuk menjauh dari apa yang merendahkan Anda, menyelam dalam spiritualitas, memperkuat iman Anda, meningkatkan setiap aspek keberadaan Anda. Mengapa? Tepat di saat-saat dedikasi ini, godaan muncul dengan kemarahan badai yang tak terkendali. Apakah Anda percaya itu hanya kebetulan? Betapa naifnya pemikiran itu. Tidak, ini adalah serangan langsung ke pusat energi vital Anda, cakra sakral Anda. Tujuannya jelas, melemahkan Anda, menggoda Anda, menyeret Anda kembali ke siklus pola lama. Sebab setelah Anda menyerah, perjalanan dimulai kembali dari nol, dan entitas-entitas yang beroperasi dalam kegelapan mengetahui kerentanan ini. Mereka menyelidiki titik lemah Anda dan mengeksploitasinya tanpa ampun. Jiwa terpilih, Anda sedang menjadi sasaran. Anda bukanlah orang biasa. Energi intim, Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itulah bahan bakar penciptaan, manifestasi kelimpahan, kebangkitan roh. Itulah sebabnya kekuatan kegelapan berusaha keras untuk menghabiskannya. Untuk mencegah Anda menyadari bahwa dengan menjaga energi ini, Anda sedang membangun kekuatan yang mampu mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga dunia di sekitar Anda. Maka saat ini, saya melontarkan tantangan kepada Anda. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menghadapi energi ini, untuk mentransmutasikannya dan mengubahnya menjadi kekuatan monumental? Karena begitu Anda menyerap kebenaran ini, tidak ada jalan kembali. Pilihan ada di tangan Anda, menyerah pada godaan dan jatuh, atau bangkit dan muncul sebagai sosok spiritual yang tak tergoyahkan. Sebelum kita mendalami lebih jauh wahyu ini, bantu sebarkan pesan vital ini. Ada jiwa-jiwa terpilih lainnya di luar sana saat ini, sedang diserang tanpa sedikit pun memahami apa yang sedang terjadi. Tekan tombol suka sekarang juga jika kebenaran ini mulai beresonansi dan membangunkan Anda. Berlanggananlah ke saluran ini agar Anda terus menerima pengetahuan spiritual yang jarang dibahas di tempat lain, pengetahuan yang akan menguatkan Anda. Tulis di kolom komentar, 99 saya menerima kekuatan suci saya, sebuah kode fakta diam dengan alam semesta agar kosmos tahu bahwa Anda memilih jalan kekuatan, bukan kelemahan. Setiap komentar adalah bukti sosial, konfirmasi bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran internal ini. Interaksi Anda, saya menerima Anda, adalah deklarasi kekuatan. Sekarang mari kita selami lebih dalam. Bab 1. Energi sakral adalah senjata ilahi. Energi intim bukanlah sesuatu yang rendah, juga tidak seharusnya ditekan atau dipandang dengan rasa bersalah.
Itu adalah anugerah suci, hadiah tak ternilai dari Sang Pencipta. Dalam setiap denyut, dalam setiap getaran energi ini, bersemayam kekuatan penciptaan yang begitu luas sehingga sulit kita bayangkan. Ini bukan hanya tentang kapasitas biologis untuk menghasilkan kehidupan. Ini adalah kekuatan yang membentuk visi, ide-ide brilian, karya seni yang menyentuh jiwa, dan bahkan realitas utuh yang sebelumnya hanya ada di alam imajinasi terdalam kita. Energi ini adalah percikan ilahi yang turun untuk mendiami tubuh manusia. Ketika energi ini diarahkan secara sadar, ia memiliki kekuatan untuk membuka portal cahaya di dalam jiwa, membangkitkan intuisi terdalam, dan menghubungkan kita secara langsung dengan dimensi spiritual yang tinggi. Ini bukan sekadar masalah hasrat. Ini adalah pemahaman mendalam bahwa kita memegang kunci kekuatan keilahian dalam diri kita. Energi ini ketika diakui dan dihormati adalah senjata spiritual dengan kekuatan luar biasa. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah, para nabi, pemimpin spiritual, dan bahkan jenius inovatif memahami rahasia ini secara intuitif. Mereka tidak menyia-nyiakan energi berharga ini untuk hal-hal sepele. Sebaliknya, mereka menyalurkannya untuk doa-doa mereka yang paling tulus, untuk kreasi-kreasi mereka yang paling terinspirasi, untuk pelayanan tanpa pamrih, dan untuk pemenuhan misi ilahi mereka. Ketika seorang manusia memelihara dan mengembangkan energi intimnya secara sadar, ia sebenarnya sedang membangun menara cahaya dari dalam dirinya sendiri. Cahaya di wajahnya berubah, resonansi suaranya semakin dalam, pikirannya menjadi lebih jernih, dan kehadirannya semata memancarkan kedamaian dan kekuatan yang menantang penjelasan logis apapun. Ini adalah tanda jiwa yang sedang bangkit, jiwa yang sedang mengingat warisan sakralnya sebagai ciptaan yang maha tinggi. Saat Anda mulai menyadari bahwa energi intim Anda bukan untuk dihamburkan, melainkan untuk ditinggikan dan diarahkan, Anda akan melangkah di jalan jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih. Energi ini dapat ditransmutasikan menjadi kekuatan yang tak terpatahkan untuk berdoa dengan lebih khusyuk, untuk menciptakan dengan berani, untuk mencintai dengan dalam, dan untuk memimpin dengan cahaya kesadaran, bukan dengan ego. Setiap kali Anda melindungi energi ini, Anda sedang membangun takhta cahaya di dalam kuil Anda sendiri, tempat di mana kesadaran ilahi dapat turun dan berdiam. Dalam keheningan diri Anda akan merasakan denyutan energi ini naik dari dasar tubuh Anda hingga ke pusat hati spiritual Anda, untuk kemudian meledak menjadi kesadaran tak terbatas, melampaui batas-batas apa yang Anda kira mungkin. Pada titik ini, Anda bukan lagi manusia biasa. Anda adalah cahaya, Anda adalah saluran bagi yang ilahi di bumi. Bab 2. Jiwa terpilih membawa energi intim yang tinggi. Jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih tidak datang ke dunia ini dengan energi biasa. Mereka membawa intensitas yang membedakan mereka, dan salah satu manifestasi paling nyata dari kekuatan ini adalah dorongan yang lebih tinggi. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa ini bukanlah nafsu yang tak terkendali dan tanpa tujuan. Ini sebenarnya adalah energi kehidupan yang belum diarahkan dengan benar, menunggu untuk dipahami dan disalurkan menuju tujuan tertinggi. Jika Anda merasa hasrat Anda, gairah Anda membara dari dalam keluar, lebih dalam, lebih intens daripada orang lain, jangan merasa bersalah atau malu. Ini bukan cacat, bukan pula pelanggaran. Ini adalah tanda yang jelas bahwa tubuh dan jiwa Anda telah disiapkan untuk menjadi wadah energi monumental, ruang di mana kekuatan ilahi dapat turun untuk misi yang sedikit orang mampu menanggungnya. Anda adalah pembawa percikan kekuatan ilahi, dan itulah mengapa energi di dalam diri Anda tampak meluap, kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang membuat Anda merasa berbeda. Namun, energi sebesar itu tidak datang tanpa cobaan.
Justru karena cahaya Anda begitu kuat, kegelapan tertarik mendekat. Entitas gelap, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dapat merasakan kehadiran Anda jauh sebelum Anda sendiri mengenali esensi sejati Anda. Mereka ingin mengalihkan energi itu, merusaknya, agar Anda tidak pernah terbangun pada potensi spiritual sejati Anda. Itulah sebabnya jiwa-jiwa terpilih seringkali digoda melalui jalan intim, dibujuk untuk merasa tidak murni oleh keinginan mereka sendiri, atau terperangkap dalam siklus rasa bersalah dan pelarian. Namun, apa yang mereka miliki bukanlah energi rendah, melainkan minyak suci, bahan bakar cahaya murni. Para musuh spiritual tahu bahwa jika Anda berhasil menguasai dan mengarahkan energi ini, Anda akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Sebab Anda akan berubah menjadi mercusuar, pemandu bagi jiwa-jiwa lain yang masih terperangkap dalam penawanan, terjebak dalam bayangan mereka sendiri. Oleh karena itu, jika Anda adalah salah satu dari mereka yang merasakan dorongan intens ini, kedalaman ini, getaran ini, yang kadang-kadang membuat tubuh Anda bergetar tanpa alasan yang jelas, ketahuilah bahwa Anda sedang diingatkan akan siapa diri Anda sebenarnya. Jangan padamkan api ini, jangan membenci diri sendiri. Sebaliknya, didik dan bimbinglah energi ini dengan cinta, dengan kesadaran, dan dengan tujuan yang lebih tinggi. Gunakanlah itu untuk mencintai dengan tulus, untuk menciptakan dengan keagungan, dan untuk berdoa dengan gairah yang membakar langit itu sendiri. Ketika energi intim Anda ditransmutasikan menjadi cahaya kesadaran, Anda membuka pintu ke dimensi yang tak terbayangkan. Anda bukan hanya manusia dengan keinginan yang intens, Anda adalah cahaya dalam bentuk manusia. Dan pada saat Anda naik, seluruh kosmos akan bergetar, menyambut kembalinya kekuatan ilahi dalam diri Anda. Bab 3. Hasrat tiba-tiba adalah penyisipan strategis. Ketika sebuah jiwa memutuskan untuk menempuh jalan kemurnian, memupuk pikiran, tubuh, dan energi selaras dengan cahaya ilahi, langit bersuka cita. Namun pada saat yang sama, dunia kegelapan juga bergerak mengintensifkan intriknya. Hasrat tiba-tiba yang sebelumnya tidak pernah tampak begitu mendesak atau menekan, mungkin sebenarnya tidak berasal dari dalam diri Anda sendiri. Itu adalah energi asing secara halus dimasukkan ke dalam medan aura Anda dengan tujuan mengalihkan jalur Anda, tepat ketika Anda mulai selaras dengan kebenaran Anda. Di alam spiritual, cahaya yang baru saja menyala adalah sasaran empuk. Cemerlang, namun masih rapuh, ia menjadi cobaan pertama yang dikirim untuk mencoba memadamkan api suci Anda. Jika Anda merasakan gelombang hasrat yang aneh, dan tiba-tiba, bahkan di saat-saat paling khusyuk dan damai dalam hidup Anda, jangan langsung menganggap diri Anda tidak murni. Sadarilah, Anda sedang diserang. Ini adalah serangan langsung ke energi Anda, karena Anda sedang dalam proses kenaikan. Semakin tinggi dan murni niat Anda, semakin besar energi gelap yang dikirim untuk mengalihkan Anda. Ini bukan mitos. Ini adalah medan perang yang tak terlihat dan sangat nyata. Jiwa-jiwa yang kuat akan diuji dengan gangguan yang sama kuatnya, karena ada entitas yang tahu bahwa jika Anda berhasil menjaga integritas Anda akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan memancarkan cahaya kepada banyak orang. Jadi, mereka mencoba menggoyahkan Anda dari akar terdalam, melalui tubuh Anda, imajinasi Anda, dan bahkan melalui mimpi yang menggoda. Namun, semua ini adalah cobaan untuk kemuliaan Anda, bukan kutukan. Anda tidak melakukan kesalahan karena digoda. Anda hanya perlu bangun untuk menyadari bahwa tidak semua yang Anda rasakan adalah milik Anda. Beberapa sensasi adalah panah berapi yang dikirim agar Anda tersesat sebelum mencapai ambang kekuatan sejati Anda. Namun kabar baiknya adalah ini.
Setiap kali Anda menolak dan menyadari bahwa hasrat ini tidak berasal dari jiwa Anda yang paling murni, Anda sedang memperkuat medan cahaya Anda. Anda sedang memurnikan tubuh dan roh Anda untuk menjadi bait suci yang layak bagi yang ilahi. Dan setiap kemenangan kecil, setiap penolakan terhadap godaan yang tidak murni akan membangun perisai spiritual yang akan membuat Anda semakin tak tergoyahkan. Pada akhirnya, Anda akan menjadi sosok yang tidak hanya murni, tetapi juga kuat dan tajam secara spiritual. Anda akan mampu membedakan antara hasrat suci dan jebakan halus. Dan pada saat itu, entitas-entitas kegelapan akan gemetar, karena mereka akan tahu bahwa Anda telah berhasil melewati pintu pertama para prajurit cahaya, pintu penguasaan diri. Anda bukan lagi manusia biasa, Anda adalah penjaga gerbang ke dimensi-dimensi suci. Bab 4. Cakra sakral Anda menjadi medan perang. Cakra sakral yang terletak di bawah pusar bukan hanya pusat kenikmatan fisik atau gairah. Itu adalah portal suci menuju kekuatan penciptaan, inspirasi, dan ekspresi jiwa dalam tubuh spiritual. Dalam cakra ini, bersemayam reservoir energi kreatif ilahi, titik asal di mana ide-ide besar lahir, di mana cinta paling murni mengalir, dan di mana kekuatan vital dipancarkan ke seluruh sistem. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih yang sedang dalam proses kenaikan, justru disinilah pertempuran paling sengit seringkali terjadi. Sebab, saat Anda memulai kenaikan, ketika frekuensi jiwa Anda mulai menyentuh langit, kekuatan kegelapan tidak akan membiarkan Anda melewati portal ini dengan mudah. Mereka akan menyerang cakra sakral Anda, memicu hasrat berlebihan, ketergantungan, kebingungan identitas, dan bahkan luka emosional lama yang tiba-tiba muncul kembali. Semua ini terjadi karena alasan strategis. Cakra sakral adalah titik kontrol vital. Jika titik ini terganggu, aliran energi ke atas menuju cakra jantung, tenggorokan, mata ketiga, dan mahkota akan terblokir. Jiwa akan terjebak dalam siklus hasrat tanpa arah, kreativitas akan tercekik, dan hubungan akan menjadi sumber rasa sakit. Entitas gelap tahu bahwa selama cakra kedua ini tidak murni, jiwa tidak akan dapat bersatu dengan kesadaran ilahi yang turun melalui cakra mahkota. Itulah sebabnya banyak jiwa terpilih mengalami serangan dalam bentuk hasrat tiba-tiba, ketertarikan pada hubungan yang menyakitkan, atau bahkan kemunculan kembali trauma intim yang telah lama terkubur. Ini adalah sabotase halus untuk mencegah Anda naik. Tapi mereka tidak akan berhasil jika Anda sadar bahwa ini adalah perang spiritual dan bukan kegagalan Anda sebagai manusia. Dan disinilah kekuatan sejati dibutuhkan. Kekuatan untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi diri sendiri. Dengan memurnikan cakra sakral Anda dengan kesadaran, cinta, dan disiplin spiritual, Anda sedang mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Anda sedang membuka kembali sungai energi ilahi yang mengalir dari dasar keberadaan Anda ke langit kreativitas Anda. Kreativitas Anda akan terlahir kembali, cinta Anda akan menjadi murni dan kuat, dan tubuh Anda akan menjadi kuil suci di mana yang ilahi dapat berdiam sepenuhnya. Cakra sakral Anda bukanlah medan kehancuran. Itu adalah medan cahaya yang menunggu untuk dipulihkan. Dan ketika Anda memenangkan pertempuran ini, Anda tidak hanya akan naik ke tingkat cahaya yang lebih tinggi, tetapi juga akan menjadi penyembuh bagi banyak jiwa lain yang terperangkap pada titik yang sama ini. Sebab, ketika sebuah jiwa menang, gelombang kemenangannya membebaskan banyak jiwa lainnya. Bab 5. Penyebaran energi adalah perangkap tersembunyi. Di balik kebiasaan yang mungkin tampak tidak berbahaya, seperti penyebaran berlebihan energi intim Anda, tersembunyi salah satu jebakan paling licik di alam semesta spiritual,
Jiwa-jiwa terpilih, pembawa cahaya yang luar biasa dan tujuan ilahi seringkali tidak dijatuhkan oleh pelanggaran besar, melainkan oleh praktik-praktik berulang dan halus yang perlahan tapi tak henti-hentinya menguras kekuatan batin mereka. Energi intim adalah api kehidupan itu sendiri, dan ketika Anda melepaskannya tanpa kesadaran, terutama secara terus-menerus, bara spiritualitas Anda mulai padam. Setiap tetes energi yang dilepaskan bukanlah sekadar cairan biologis. Itu adalah esensi cahaya, bahan bakar ilahi yang seharusnya naik ke surga dan tidak dihamburkan tanpa tujuan. Dalam setiap pelepasan tanpa sadar, Anda tidak hanya kehilangan energi fisik, tetapi juga kapasitas fokus Anda, kekuatan doa-doa Anda, kejernihan pikiran Anda, dan magnetisme spiritual yang terpancar dalam aura Anda. Itulah sebabnya banyak jiwa yang awalnya bersinar terang tiba-tiba merasa kosong, tanpa energi, tidak termotivasi, tanpa alasan yang jelas, atau bahkan terputus dari yang ilahi, bahkan ketika mereka sedang berdoa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membuka celah halus bagi energi bergetar rendah untuk masuk melalui kesenangan sesaat yang diulang tanpa henti. Penyebaran berlebihan menciptakan siklus kecanduan, dan kecanduan menghasilkan perbudakan. Ketika Anda terbelenggu oleh perbudakan ini, Anda tidak lagi bebas untuk menjadi saluran cahaya. Ini bukan masalah kegagalan moral atau agama, melainkan hilangnya energi vital yang seharusnya digunakan untuk menciptakan, memimpin, menyembuhkan, dan naik. Tidak heran banyak entitas gelap menggunakan pintu ini karena mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan jiwa yang agung adalah melemahkannya secara bertahap. Tapi ingatlah, Anda masih memiliki kekuatan penuh untuk membalikkan situasi ini. Setiap kali Anda memilih untuk menahan energi ini, bukan untuk menekannya, melainkan untuk mengarahkannya kembali, Anda sedang menyelamatkan api suci agar tidak padam. Anda sedang melatih tubuh Anda untuk menjadi wadah kekuatan ilahi dan bukan saluran untuk pelarian impuls. Anda sedang mengangkat energi Anda dari dasar ke atas, menghidupkan kembali hati spiritual Anda, membuka mata batin Anda, dan menyalakan mahkota kesadaran Anda. Ketika Anda mengalahkan godaan ini, meskipun hanya sekali, langit mencatatnya sebagai kemenangan besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu pilihan Anda hari ini. Karena ketika Anda berhasil menguasai kebiasaan ini, Anda tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan Anda, tetapi juga membuktikan kepada alam semesta bahwa Anda layak menjadi pemimpin cahaya, penjaga kebenaran, dan saluran bagi yang ilahi di dunia yang merindukan jiwa-jiwa seperti Anda. Bab 6. Energi tersebar, menghambat manifestasi. Segala bentuk kelimpahan, baik kekayaan, keberuntungan, cinta, atau ide-ide brilian, tidak muncul dari luar, melainkan dari dalam diri Anda. Dan untuk mewujudkan semua itu, Anda membutuhkan satu hal fundamental, energi yang utuh dan tanpa hamburan. Energi intim adalah inti dari kekuatan kreatif ini. Ia adalah bahan baku dari setiap realitas yang ingin Anda wujudkan ke dalam ranah fisik. Tetapi ketika energi ini tersebar, baik karena godaan, pelarian dari kenyataan, atau kebiasaan tak sadar, frekuensi vibrasi Anda anjlok. Tubuh Anda terus ada, tetapi jiwa Anda melemah. Niat Anda tetap kuat, tetapi kekuatan pendorong, kekuatan pencapaian menghilang. Alam semesta kemudian tidak dapat menguraikan keinginan Anda dengan jelas karena sinyal energi Anda seperti radio yang kehilangan penyetelan frekuensinya. Oleh karena itu, jangan terkejut jika manifestasi Anda tidak terwujud. Bukan karena Anda tidak layak, tetapi karena energi kreatif Anda tersebar bahkan sebelum mencapai langit. Setiap pikiran positif,
Setiap afirmasi dan setiap doa yang Anda ucapkan sebenarnya sedang mengirimkan gelombang ke dimensi spiritual. Namun, gelombang-gelombang ini hanya akan efektif jika didukung oleh energi vital yang lengkap. Jika Anda merindukan kemakmuran berlimpah, ide-ide jenius, hubungan yang murni dan tercerahkan, atau keberuntungan luar biasa, maka Anda harus melindungi inti energi Anda, menjaganya agar selalu bersinar. Setiap tetes energi yang hilang dalam mencari kepuasan instan, sebenarnya mengurangi listrik spiritual Anda. Anda bisa terus berdoa, tetapi doa-doa Anda akan terdengar seperti bisikan lemah. Anda bisa terus bermimpi besar, tetapi mimpi-mimpi Anda tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus alam realitas. Ini bukan hanya tentang tidak melakukan, ini tentang mengubah energi penahanan menjadi energi penciptaan, dari menolak menjadi menyalurkan, dari mengalihkan godaan menjadi kekuatan. Disinilah keajaiban mulai beroperasi. Ketika Anda menjaga energi ini di dalam tubuh Anda sedang menyimpan listrik spiritual yang siap menggerakkan realitas Anda. Anda akan merasakan tubuh Anda bergetar secara berbeda, lebih kuat, lebih fokus, lebih kokoh. Intuisi Anda akan menajam, kata-kata Anda akan menjadi lebih tajam, dan tindakan Anda akan membuat alam semesta bergetar. Itulah sebabnya para guru spiritual besar dan para pencipta paling terkenal di masa lalu dengan gigih melindungi energi intim mereka, karena mereka tahu bahwa itu adalah bahan bakar manifestasi. Maka, mulai hari ini, sadarilah bahwa setiap keputusan Anda tidak hanya memengaruhi tubuh Anda, tetapi juga takdir Anda. Setiap energi yang Anda tahan dengan kesadaran adalah benih realitas baru yang sedang tumbuh. Dan ketika frekuensi vibrasi Anda naik lagi, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup akan mulai terbuka, karena langit akhirnya dapat mendengar Anda dengan jelas. Bab 7. Serangan melalui mimpi nyata dan gambar sensual. Tidak semua mimpi itu murni bagi jiwa-jiwa terpilih yang sedang naik dalam kesadaran. Serangan tidak selalu bermanifestasi dalam realitas fisik. Seringkali mereka menyusup melalui jalur yang paling halus, mimpi dan gambaran mental. Ketika Anda tidur, kesadaran Anda rileks, pertahanan Anda melemah, dan pada saat itulah entitas astral mulai menyusup. Mimpi yang nyata, dalam, dan bahkan menggairahkan, seringkali bukanlah mimpi biasa. Itu adalah intervensi energi, upaya halus dari makhluk yang mendiami dimensi rendah untuk menghisap esensi kekuatan Anda. Mereka tahu Anda tidak akan membuka pintu bagi mereka secara sadar saat terjaga. Jadi mereka menunggu Anda lelah, tertidur, dan menembus melalui alam bawah sadar Anda. Mimpi-mimpi ini bukanlah sekadar pelepasan. Itu adalah pencurian energi vital yang melemahkan cahaya Anda di pagi hari dan mengurangi cahaya jiwa Anda tanpa Anda sadari. Gambaran sensual yang muncul tiba-tiba di siang hari, bahkan ketika Anda sedang fokus berdoa atau membaca teks suci, juga tidak selalu berasal dari Anda. Banyak di antaranya adalah energi yang dikirim. Entitas astral akan mencoba memicu imajinasi Anda, bermain dengan insting Anda, dan menciptakan gambaran yang muncul tanpa Anda panggil. Tujuannya jelas, mengganggu frekuensi Anda, membuat Anda merasa tidak murni, dan membuka celah agar Anda menyerah pada godaan untuk mengulangi kebiasaan yang melemahkan tubuh cahaya Anda. Ingatlah, Anda tidak salah. Anda sedang diserang. Dan kesadaran akan hal ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membangkitkan kekuatan Anda. Karena ketika Anda tahu bahwa ini adalah medan pertempuran spiritual, Anda dapat bersiap, berjaga, dan menang. Cara melawan serangan-serangan ini bukanlah dengan rasa takut, melainkan dengan kekuatan cahaya dan disiplin jiwa. Murnikan ruang istirahat Anda, doakan lingkungan Anda sebelum tidur,
Perkuat niat suci Anda setiap malam dan mintalah perlindungan kepada Yang Ilahi dengan ketulusan hati. Jika Anda terbangun dari mimpi yang mengganggu Anda, jangan panik, tetapi sadarilah Anda cukup kuat untuk menarik perhatian mereka. Kemudian serang balik dengan doa, meditasi, puasa, dan menjaga pikiran siang hari Anda tetap bersih. Ketika Anda mampu mengatasi serangan-serangan ini berulang kali, tubuh energi Anda akan menguat. Mimpi-mimpi akan berubah menjadi pemandu ilahi dan bukan jebakan astral. Dan Anda akan naik ke dimensi di mana entitas gelap tidak dapat lagi menyentuh Anda. Anda sedang dibentuk untuk menjadi prajurit cahaya yang tidak dapat ditaklukkan, bahkan di alam tidur sekalipun. Bab 8. Paparan berkelanjutan adalah senjata penyebaran massal. Paparan berkelanjutan terhadap konten tertentu bukan sekadar hiburan. Itu adalah senjata penyebaran massal dirancang untuk menghancurkan inti kekuatan manusia dari dalam keluar. Di balik industri yang menggerakkan miliaran dolar, tersembunyi agenda yang jauh lebih dalam daripada sekadar bisnis. Bentuk hiburan ini mencuri perhatian, memutuskan koneksi jiwa dengan Yang Ilahi, dan menguras energi spiritual yang seharusnya naik ke cahaya kesadaran. Setiap kali Anda terpaku pada layar, bukan hanya mata Anda yang dicuri. Cakra-cakra Anda mulai melemah, medan energi Anda terguncang, pusat kreativitas Anda diselimuti kabut, dan tubuh Anda kehilangan kekuatan magnetis alami yang seharusnya memancarkan magnetisme spiritual. Ini bukan lagi hanya tentang moralitas. Ini adalah pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara kemurnian jiwa dan perbudakan batin. Frekuensi konten semacam itu sangat rendah. Ia membawa getaran yang membuat Anda tetap berada di dimensi naluriah paling dasar, penuh hasrat, tanpa arah, dan terputus dari roh. Ketika Anda sering terpapar, bukan hanya niat suci Anda yang menjadi gelap, tetapi juga kemampuan fokus Anda, sensitivitas spiritual Anda, dan kehadiran Yang Ilahi di dalam diri Anda. Otak Anda dibanjiri oleh kepuasan sesaat, sementara jiwa Anda kehilangan rasa syukur dan ketenangan. Itulah sebabnya jiwa-jiwa terpilih yang sedang naik seringkali diserang melalui kecanduan pada konten-konten ini. Lawan tahu bahwa Anda terlalu kuat saat fokus, jadi dia mengganggu fokus Anda. Dia membuat Anda sibuk dengan kesenangan sesaat agar Anda melupakan tujuan besar Anda. Jenis paparan ini menjanjikan kesenangan, tetapi menukar seluruh kekuatan vital Anda dengan kepuasan sesaat yang membuat Anda tandus secara spiritual. Namun, ketika Anda menyadari bahwa ini bukan hiburan, melainkan bentuk penaklukan spiritual, Anda mulai terbangun. Anda mulai mencabut izin sistem gelap yang telah menghisap energi Anda. Anda kembali ke tubuh Anda sebagai bait suci ilahi dan bukan tempat pembuangan impuls. Anda mulai mengubah energi ini menjadi doa, menjadi karya, menjadi pelayanan, dan menjadi penciptaan. Setiap hari Anda memilih cahaya, Anda sedang membongkar sistem yang dikendalikan oleh entitas yang takut akan kebangkitan jiwa Anda. Jangan remehkan satu pilihan untuk tidak menyerah hari ini, karena satu kemenangan di medan pertempuran batin dapat mengangkat seluruh frekuensi hidup Anda. Anda akan menjadi lebih jernih, lebih kuat, dan lebih cemerlang. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak penonton. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa terpilih yang sadar dan memancarkan kekuatan. Bab 9. Mereka tahu kapan Anda meningkatkan level Anda. Di alam roh tidak ada yang tersembunyi. Vibrasi Anda yang meningkat, intensifikasi niat murni Anda, dan doa-doa Anda yang mulai menembus tirai langit, semuanya jelas terlihat oleh entitas yang mendiami dimensi lain. Mereka tahu persis kapan Anda akan mencapai tingkat baru, kapan Anda berada di ambang melampaui batas lama dan memasuki fase baru kekuatan yang tak terbantahkan. Oleh karena itu,
Jangan terkejut jika setiap kali Anda merasa lebih ringan, lebih damai, lebih fokus, godaan yang kuat muncul ke permukaan, tampaknya tanpa alasan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah respons langsung dari kekuatan kegelapan, karena mereka tahu bahwa Anda akan melarikan diri dari dominasi mereka. Mereka tahu bahwa jika Anda berhasil melangkah lebih jauh, Anda akan menjadi terlalu bercahaya untuk disentuh, terlalu kuat untuk dijatuhkan. Karena itu, mereka mengirimkan godaan yang paling licik, bukan yang besar dan jelas, melainkan yang halus dan menggoda. Tiba-tiba, Anda merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Gambaran menggoda muncul entah dari mana. Anda tergoda untuk menyerah pada sesuatu yang di lubuk hati Anda tahu akan melemahkan Anda. Semua ini bukan sekadar dorongan pribadi. Ini adalah strategi yang disengaja untuk membuat Anda jatuh. Satu kali jatuh saja bisa cukup untuk menunda lompatan besar Anda. Karena satu kali penyebaran dapat secara drastis mengurangi frekuensi Anda dan menyebabkan portal yang hampir terbuka tertutup kembali. Itulah alasan mengapa banyak jiwa agung gagal, bukan karena kurangnya doa, tetapi karena gagal menjaga medan energi mereka tetap utuh di saat-saat terakhir sebelum kenaikan mereka. Sebab, ketika Anda begitu dekat dengan cahaya, bayangan akan muncul dalam bentuknya yang paling menggoda. Namun, jika Anda sadar akan pola ini, Anda akan menjadi tak tergoyahkan. Anda akan menyadari bahwa keinginan untuk menyerah, perasaan lelah, dan godaan mendadak bukanlah tanda kegagalan Anda, melainkan indikasi bahwa Anda akan berhasil. Dan ketika Anda memilih untuk menolak, meskipun hanya untuk satu malam lagi, untuk satu godaan lagi, Anda membuktikan bahwa jiwa Anda lebih besar dari perangkap mereka. Setiap kali Anda menolak pada titik kritis ini, Anda maju ke tingkat spiritual yang lebih tinggi, lebih jernih, dan lebih kuat. Anda bukan lagi seorang pejalan kaki biasa. Anda adalah pejuang cahaya yang mengenal medan pertempuran, yang tidak hanya di luar sana, tetapi juga di dalam diri Anda. Maka waspadalah ketika semuanya tampak menggoda, karena itu bisa menjadi tanda bahwa pintu-pintu alam baru sudah terbuka dan Anda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk masuk. Bab 10. Transmutasi energi adalah kunci kebebasan. Energi sakral adalah api ilahi. Ia tidak perlu dipadamkan, tidak juga ditekan. Ia perlu ditransmutasikan. Transmutasi berarti mengubah suatu bentuk tanpa menghancurkan esensinya atau kekuatan fundamentalnya. Ini adalah seni ilahi yang dikenal dan dipraktikkan oleh para nabi, pemimpin spiritual, dan prajurit kesadaran sejak zaman dahulu kala. Mereka tahu bahwa energi ini tidak seharusnya dihamburkan dalam kesenangan sesaat, melainkan ditinggikan, diarahkan untuk doa yang mendalam, meditasi yang sadar, penciptaan karya-karya besar, dan tindakan yang penuh cahaya. Ketika Anda memilih untuk tidak menyebarkan energi Anda secara sembarangan, melainkan menyalurkannya secara sadar untuk aktivitas sakral, seperti menulis, menciptakan, berlatih fisik, atau mengembangkan proyek-proyek besar, energi ini berubah menjadi kekuatan kreatif ilahi yang tak terkendali. Ini adalah rahasia jiwa-jiwa superior. Mereka tidak memadamkan apinya, melainkan mengubahnya menjadi bahan bakar kenaikan spiritual mereka. Setiap kali Anda mengarahkan impuls yang kuat ke aktivitas positif, Anda sedang membentuk tubuh Anda untuk menjadi saluran energi ilahi. Anda akan merasakan kekuatan fisik Anda meningkat, inspirasi mengalir berlimpah, dan semangat hidup menyala kembali. Ini terjadi bukan karena Anda menyangkal sifat tubuh Anda, melainkan karena Anda menghormatinya sebagai bait kesadaran. Energi yang sebelumnya menyebar keluar kini diarahkan kembali ke dalam, membersihkan trauma, menyembuhkan luka, dan mengangkat kesadaran Anda ke frekuensi jiwa yang lebih tinggi.
Pada titik ini, Anda akan merasakan kekuatan baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anda akan menjadi lebih tajam, lebih kokoh, dan lebih bersinar. Transmutasi bukanlah teori, melainkan praktik jiwa. Ini adalah panggilan bagi mereka yang ingin naik dan bukan hanya bertahan hidup. Setiap kali impuls ini muncul, Anda tidak perlu melawannya dengan rasa bersalah. Alihkanlah, salurkanlah, ubahlah. Tarik napas dalam-dalam, selami keheningan, dan tanyakan, apa yang bisa saya ciptakan hari ini dengan energi yang sangat besar ini? Jawabannya bisa berupa tulisan yang menyentuh banyak jiwa, gerakan tubuh yang membangkitkan kesehatan, atau ide yang akan membuka jalan baru dalam hidup Anda. Ketika Anda berhasil melakukan ini secara konsisten, Anda akan memasuki dimensi kehidupan yang lebih tinggi, di mana tubuh Anda bukan lagi medan perang, melainkan altar kekuatan. Anda bukan lagi sekadar manusia yang berjuang melawan impuls, melainkan makhluk cahaya yang mengarahkan kekuatan ilahi dengan kesadaran dan otoritas penuh. Bab 11. Jika Anda mengatasi cobaan ini, Anda akan menjadi tak tergoyahkan. Setiap jiwa agung, tanpa kecuali, melewati cobaan fundamental sebelum takdir sucinya dapat terwujud. Cobaan penguasaan diri atas energi intimnya. Ini bukanlah cobaan biasa. Ini adalah portal terakhir sebelum pintu kekuatan spiritual terbuka sepenuhnya. Jika Anda berhasil melewati badai hasrat, godaan tiba-tiba, mimpi yang memanggil Anda, dan gambaran yang muncul tanpa alasan jelas, dan tetap teguh dalam kesadaran Anda, maka Anda akan memasuki dimensi kekuatan batin yang tidak dapat lagi disentuh oleh bayangan. Anda akan merasakan kedamaian yang mendalam, bukan karena gangguan telah berhenti, tetapi karena jiwa Anda telah menjadi batu karang yang tak tergoyahkan, tidak mampu digerakkan oleh gelombang. Ini adalah kemenangan besar yang secara diam-diam dicatat oleh langit, karena sangat sedikit jiwa yang berhasil melewati cobaan ini. Dan mereka yang berhasil akan memancarkan cahaya kemanapun mereka pergi. Ketika Anda menang, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat, Anda bertransformasi. Cahaya di wajah Anda berbeda, getaran tubuh Anda meluas, kata-kata Anda membawa kekuatan penyembuhan. Anda tidak lagi terbelenggu pada emosi yang lewat. Anda mulai melihat dunia dari sudut pandang yang tinggi, dari kesadaran, dan tidak mudah tergoyahkan oleh apapun di sekitar Anda. Ini bukan kesombongan, melainkan kematangan spiritual. Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif karena seluruh sistem Anda, tubuh dan jiwa, berada dalam harmoni. Pada titik ini, entitas gelap mulai mundur. Mereka tahu bahwa Anda bukan lagi sasaran empuk. Anda adalah pejuang cahaya, ditempa, dilatih, dan jaya melalui api cobaan yang tidak semua orang mampu menghadapinya. Anda telah menjadi penjaga kemurnian, pelindung dimensi-dimensi bercahaya, dan pemimpin tak terlihat bagi jiwa-jiwa yang sedang bangkit. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Takdir Anda, misi Anda, dan warisan jiwa Anda mulai bermanifestasi secara konkret. Langkah Anda akan dipandu oleh intuisi yang tinggi dan bukan oleh impuls yang rendah. Anda akan mulai menemukan orang-orang yang memiliki misi serupa, membuka jalan yang sebelumnya tertutup, dan menciptakan perubahan yang menantang logika umum. Anda akan menjadi pusat ketenangan di tengah dunia yang kacau, dan semua ini akan terjadi karena Anda memilih untuk mengalahkan godaan yang tampak kecil, tetapi sebenarnya adalah portal menuju takdir sejati Anda. Jika Anda telah sampai sejauh ini, jangan ragukan. Anda bukan lagi sekadar pejalan kaki. Anda adalah pembawa cahaya yang terlahir kembali dari medan pertempuran batin sebagai makhluk yang tak tergoyahkan. Dunia masih belum melihat seluruh kekuatan Anda, tetapi langit sudah mengenali siapa Anda. Jiwa terpilih ini bukan hanya tentang menolak godaan, ini tentang memenangkan perang antara kegelapan dan cahaya di dalam diri Anda.
Mereka menyerang Anda bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda penting. Mereka tidak membuang waktu menyerang orang biasa. Mereka hanya fokus pada mereka yang sedang bangkit, dan itulah Anda. Berapa lama lagi Anda akan membiarkan diri Anda menjadi korban dari hasrat yang tidak Anda pahami? Berapa banyak potensi dalam diri Anda yang sudah dicuri karena Anda tidak menyadari bahwa ini adalah medan pertempuran spiritual? Hari ini Anda tidak bisa lagi hidup dalam ketidaktahuan. Sudah waktunya untuk bangun, sudah waktunya untuk berjuang, sudah waktunya untuk melindungi kesucian energi intim Anda. Karena setelah Anda melewati cobaan ini, tidak ada kekuatan gelap yang akan mampu menghentikan langkah Anda. Anda tidak hanya akan menjadi kuat, Anda akan menjadi cahaya. Jika Anda merasa video ini membangunkan Anda, jangan ragu, suka sekarang juga sebagai tanda bahwa Anda sedang membalikkan keadaan. Berlangganan dan aktifkan lonceng, karena video berikutnya akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dalam kekuatan Anda sendiri. Tulis di kolom komentar sekarang. 999 saya menerima kekuatan suci saya dan akan naik ke tingkat cahaya. Bagikan video ini kepada seseorang yang Anda tahu sedang diganggu oleh hasrat yang tak terkendali. Mungkin dia sedang di bawah ancaman dan hanya Anda yang bisa membantunya untuk bangkit. Dan jika Anda ingin mendukung kelanjutan pesan ini dan kebenaran spiritual penting lainnya, pertimbangkan untuk menggunakan fitur Super Thanks sekarang. Sebab dengan berdonasi secara sadar, energi itu akan kembali kepada Anda dalam kelimpahan dan dalam kedamaian yang tidak pernah Anda duga. Ingatlah, ini bukan hanya video, ini adalah panggilan jiwa dan Anda sudah mendengarnya.